Halo Mbak. Ya, halo Mas Damon. Oh ini kalau mau boleh tahu namanya Mbak siapa ya? Saya Asti. Oh yang hubungin Ya, tadi. ya, tadi saya chat. Saya dari Solo. Oh. Hari ini kesini sama siapa Mbak? Saya sendiri tadi Mas naik motor. Duh, rumahnya di? Saya di Mojosongo juga sih Mas. Oh berarti deket sini ya. Sini juga Mojosongo. Iya. Berarti nggak kehujanan tuh Mbak? Kan sempat hujan. Oh enggak, tadi saya nunggu terang. Tadi perjalanan sempat gerimis sih. Oh. Tapi aman kan? Aman. Oke. Iya Mbak Asti, perkenalkan nama saya Athanasius Damon Wahana Utama. Saya seorang psikolog, saya lulusan S2 UGM. Sekarang akan S3, tapi masih belum tahu selanjutnya kapan. Lalu jam kerja saya setiap hari, Anda bisa kontak saya lewat HP WA tadi. Tapi sebenarnya Mbak Asti dapat nomor saya dari mana ya? Saya kebetulan punya teman Mas, namanya Afila, teman gereja. Saya sempat curhat ke dia, tapi dia kan mahasiswa psikologi. Saya curhat ke dia kan, saya pikir ya dia paham, tapi dia belum berani nih pegang klien. Jadi terus saya dihubungkan dengan Mas Damon, saya diberi kontak dengan Mas Damon, terus saya chat Mas Damon. Siapa lagi? Afila ya? Iya, Afila. Afila. Yes, masih S1. Iya, baru S1 psikologi. Oh iya. Ada juga sih, maksudnya ada nama Afila juga yang jadi murid saya. Saya kan juga ngajar di ngajar ya di Sanata Dharma. Itu oke Mbak. Yang penting kan kita perlu tahu bahwa perjumpaan ini bukan sebuah kebetulan, ya, semua sudah dirancang oleh Tuhan. Nah, ini Mbak, sebelum saya bimbingan, biasanya saya menanyakan dulu kesiapan dan kesediaan dari klien saya. Yang pertama, nah, bimbingan ini atau konseling ini itu tentu tujuannya membantu perkembangan dari Mbak Asti, sehingga nanti kita bisa menuju ke tujuan itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini tuh semacam interview, jadi Mbak Asti ketika cerita ataupun saya memberi pertanyaan itu bukan tindakan intervensif dari saya. Dalam artian saya tuh tujuannya memang untuk membantu. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan kepada Mbak Asti itu tujuannya untuk membantu, sekali lagi, bukan untuk kepo intervensif seperti itu. Nah, lalu juga ini harus juga ada latihan dari Mbak Asti. Misalnya kalau Mbak Asti tadi nanti saya suruh untuk latihan kesadaran, nanti juga bisa latihan sendiri ya Mbak ya. Iya. Begitu. Dan juga apa yang dibicarakan oleh Mbak Asti tidak akan saya beritahukan kepada orang lain tanpa seizin Mbak Asti. Jadi kerahasiaan saya jamin itu sangat aman. Itu Mbak Asti ya. Setuju kan ini? Setuju. Nah kalau misalnya setuju, sekarang Mbak Asti mau cerita apa? Jadi gini Mas, saya kan masih kuliah nih, saya mahasiswa di UNS. Semester berapa Mbak? Semester akhir Mas, ini baru nyusun TA. Nah ini saya ada problem. Pertama saya nyusun TA kemarin sambil magang itu tuh saya tuh semangat banget Mas, semangat terus bisa lancar gitu ya, karena dari prodi itu sudah dikasih format bagaimana cara menyusunnya dan harus gimananya tuh sudah dikasih dari prodi, sudah jelas. Lalu saya membaca itu mudah nih, terus saya juga sudah punya ide apa yang mau saya tulis. Menulislah saya sampai selesai di bab 1 dan itu sudah di ACC dosen saya, dosen pembimbing. Tapi ini saya masuk bab 2 mulai banyak ya, karena saya jurusan bahasa Inggris, ini banyak sekali ya. Memang satu
satu TA itu, satu tugas akhir itu memang harus pakai bahasa Inggris. Tapi semakin kesini kok semakin banyak. Jadi itu saya punya ide, tapi untuk menuangkannya itu susah gitu loh Mas. Terus kemarin sampai bab 2 akhir itu saya sudah pusing. Tapi akhirnya saya kumpulkan juga ke dosen pembimbing dan di ACC. Nah ini masuk bab 3 ke penelitian. Bukan penelitian ya, tapi apa sih? Oh, laporan hasil magang bab 3 isinya. Nah, karena kemarin saya magang itu dan TA saya tuh isinya menceritakan apa yang saya alami di magang dan apa yang saya kerjakan di sana, dijelaskan sampai detail-detailnya. Itu saya mulai merasa pusing Mas. Jadi kayak ada tiba-tiba itu, apa karena saya nggak tahu karena apa, cuma memang apa ya, belum jelasin ya. Jadi itu secara tiba-tiba saya kayak ngerasa males ngerjain TA lagi. Saya buka laptop, buka file, biasanya langsung bisa keluar kata-katanya, langsung dapat sehari, bahkan dulu pernah sampai bisa 1 bab langsung 1 hari. Tapi ini kali ini nggak bisa, jadi malah sampai saya tuh nggak nafsu makan, terus buka laptop itu nangis. Jadi setiap buka, karena apa ya, mungkin karena nggak tahu apa yang mau ditulis, tapi saya paksa buat buka laptop, terus kayak dari dalam diri tuh nolak gitu loh Mas. Itu sampai saya akhirnya tutup laptop lagi, terus tiba-tiba bingung, nggak tahu yang mau dikerjakan apa. Buka HP juga males, buka sosmed itu yang biasanya ya biasa aja gitu, buka buat hiburan nih males. Saya sampai bingung, ngelangut gitu, diem banyak ngelamun. Dan besoknya terulang gitu lagi, terus jadi gampang ngantuk. Aneh sih Mas, saya nggak tahu kenapa. Terus itu berjalan, ini udah hampir sebulan Mas kayak gitu. Jadi stuck, jadi TA saya tuh stuck bab 3 itu nggak selesai. Nggak tahu saya. Nah kalau kayak gini terus saya nggak lulus, makanya saya pengen ke orang yang profesional. Saya cerita, ya saya juga dapat solusi bagaimana saya bisa menyelesaikan ini, karena ini krusial sekali kan. Kalau nggak segera diselesaikan, lulus saya bisa mundur. Oke Mbak Asti, jadi Mbak Asti tadi kan mahasiswi UNS sudah tingkat akhir, juga sudah nyusun TA ya Mbak ya. TA, terus tadi awalnya semangat, tapi permasalahannya ketika awal punya ide, Mbak Asti susah untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah terus saya juga tadi mencatat bahwa tadi Mbak Asti juga ada gejala-gejala yang membuat apa ya, semuanya itu berubah, misalnya malas, pusing, nggak nafsu makan, terus tadi nangis di depan laptop, kalau buka laptop ya tadi ya. Nah itu terus akhirnya juga nggak kerja, malah ngantukan, bab 3-nya berhenti, nggak tahu mau ngapain, nggak enak. Itu udah sebulan, maksudnya kalau beberapa hari aja kan wajar, tapi ini udah hampir sebulan kayak gitu terus. Oke Mbak, berarti permasalahanmu ada di mood. Berarti pernah dengar yang namanya good mood and bad mood? Pernah kan? Nah Mbak Asti sekarang baru ada di fase bad mood. Tuh, jadi gini, Mbak Asti saat ini kan merasa susah ya, semuanya berat, susah dikendalikan. Kok ngantukan, misalnya kepingin nggak ngantuk tapi kok tetap ngantuk gitu kan, nggak semangat. Nah untuk mood sekarang yang lagi bad mood, kita harus mengarah ke good mood. Gini caranya ke good mood. Yang pertama, Mbak Asti kegemarannya apa? Hobi atau yang disukai lah. Nyanyi suka. Nyanyi. Terus misalnya kalau lagi bad mood tuh saya makan Mas, tapi ini jadi nggak nafsu makan. Yang lain rekreasi, jalan-jalan. Iya, naik motor sendiri biasanya saya puter-puter Solo sambil nyanyi-nyanyi di jalan itu sampai rumah udah.
jadi seger lagi. Tapi ini karena PPKM pandemi saya nggak bisa keluar juga. Tapi kan kalau pun motoran kan toh Mbak, yang penting kan Mbak Asti kan pakai maskernya juga bisa gitu kan. Iya sih, nggak mampir juga sih. Nggak mampir-mampir, yang penting kan itu. Oke Mbak Asti, segini aja. Kita untuk menjadi good mood, dari bad mood ke good mood, kita harus melalui beberapa proses. Yang salah satu pematik atau trigger bagi kita sendiri, kita melihat perasaan kita, itu kan tadi kan. Kita sudah lihat, aku baru jatuh, aku baru nggak bisa semangat gitu kan. Nah itu kan baru bad mood. Nah, kita harus membentuk good moodnya. Nah, salah satunya tadi Mbak Asti kan sering motoran nih, walaupun sedang PPKM kan motoran kan bisa toh Mbak, dalam artian pakai masker, nggak kemana-mana, cuma motoran aja gitu kan, tetap sehat. Iya. Ya toh, tetap sehat, nggak ketemu orang. Yang penting kan nyanyinya kan nggak nyanyi weh gitu kan, nggak, tapi kan tetap pakai masker. Nah ini jadi hal yang bagus ini Mbak, karena apa? Klien saya ada yang susah untuk menemukan kegemaran ketika stres. Bad mood itu saya indikasikan sebagai stres. Orang ini stres, bukan maksudnya stresnya bukan yang banget ya, tapi hanya gejala stres karena di punggung sini banyak sekali beban. Kayak masih ada di mulai papa mama, ada yang buat TA, ada yang ini, ada yang itu, jadi sampai orang itu bengkok, nggak bisa lega. Nah Mbak Asti, nanti saya sarankan aja, lakukanlah kesenangan Mbak Asti. Misalnya nyanyi-nyanyi, bisa direkam, bisa main TikTok nari-nari, bisa juga tadi motoran, tapi nggak boleh jajan ya Mbak ya. Kalau jajan kan tadi katanya nggak nafsu makan, berarti udah muter-muter kota Solo aja, muter-muter kota Solo. Terus nanti juga setelah itu bisa ya, kalau misalnya udah puas nanti bisa balik rumah. Nah, terus kelihatannya ini Mbak Asti kurang istirahat sama kurang keheningan. Karena apa? Kita riuh, pikiran kita tuh banyak dan penuh sekali. Belum lagi kalau misalnya nanti ada yang sakit, ada yang apa, capek itu mendukung untuk stres. Lebih baik tidak capek Mbak. Itu. Ya iya dong. Iya, makanya itu kalau capek itu malah nanti tambah stres. Nah ini jangan lupa Mbak Asti untuk istirahat. Dan yang paling penting, jangan lupa doa. Doa itu walaupun nampaknya aja Mbak Asti agamanya apa ya? Saya Katolik. Nah, Katolik. Kalau misalnya Katolik, Mbak Asti bisa doa rosario, atau di sini kan juga ada itu apa? Gua Maria. Nah itu. Jadi benar-benar itu yang mendamaikan. Itu ya. Nanti Mbak Asti coba. Pokoknya latihan pertama kali ini Mbak Asti harus mencoba untuk melakukan kesenangannya Mbak Asti itu. Penak itu. Maksudnya kita bimbingan kan enggak pokoknya tugasnya Mbak Asti cuma melakukan apa yang disukai. Aneh ya ini ya, tugasnya malah kok kesenangan malah disuruh gitu kan. Ya enggak apa-apa, itu yang nanti akan membentuk Mbak Asti jadi seneng. Jangan lupa istirahat, jangan lupa doa, dan lakukan hal-hal yang menyenangkan. Nanti jadi konsepnya tuh aku nggak stres tapi aku bahagia. I'm happy, I'm so happy, I'm very happy gitu. Jadi sini cuman happy. Bukan stress, depression dan segala macam, bukan. Kita mau happy. Kalau misalnya ada masalah dihadapi, jangan lari. Kalau lari Mbak Asti nanti nggak selesai. Kasihan orang tua Mbak Asti toh, nanti kalau biayanya semakin banyak, ya kan? Nah itu. Berarti dari sini ya Mbak ya, kita belajar ya. Mbak Asti juga. Ini Mbak Asti tahu kan maksudnya tugasnya tadi? Coba diulangi lagi kalau boleh. Rilis dulu. Rilis. Caranya ada apa tadi? Melakukan kesenangan. Ya jalan-jalan. Nah, tadi jangan lupa doa. Udah dua itu yang penting. Jangan lupa yang terakhir
nanti dicoba di rumah ya. Terus jangan dibuat tugas, ini dibuat nyaman gitu ya Mbak ya. Nanti gini, kalau misalnya Mbak Asti itu, ini kan masih ke Mbak Asti, tidak oke-nya di Mbak Asti, tapi Mbak Asti ketemu saya juga oke, jadi lihat Mbak Asti nggak oke, Mbak Asti juga mempengaruhi orang lain. Iya no, misalnya Mbak Asti tau-tau marah lihat temennya yang lagi seneng-seneng gitu, padahal nggak nyinggung Mbak Asti. Nah itu gimana? Misal Mbak Asti nanti marah, loh ini temennya juga bingung, aku salahku apa, aku nggak nganu Asti gitu. Nah itu nanti juga harus bad mood itu juga harus diperhatikan. Ini kita perlu bersyukur kalau Mbak Asti itu masih gejalanya di Mbak Asti. Nah mumpung masih di Mbak Asti, belum terlampiaskan ke orang lain, nah itu tadi 3, lakukan kesenangan, doa dan istirahat dulu ya. Itu nanti saya jamin kok. Oh ya, TA itu bukan beban, ingat itu, dicamkan dulu. TA bukan beban, skripsi bukan beban. TA itu tujuannya untuk apa juga? Syarat kelulusan. Nah, yang cepat lulus, yang cepat lulus. Caranya sederhana, TA-nya digarap. Gitu, nggih, paham nggih? Jadi karena tadi ya TA tadi ya. Jadi hari ini bimbingannya cukup ya Mbak, karena tadi Mbak Asti juga berbeban berat di masalah TA, sampai ke nafsu makan, nangis, buka laptop, ngantuk, terus 1 bulan ini juga nggak kerjain bab 3, pusing gitu. Nah tadi kita juga menyadarkan bahwa tugas Mbak Asti yang pertama melakukan kesenangan, 2 doa, yang ketiga istirahat ya. Nanti kalau misalnya sudah dilakukan, nanti hubungi saya lagi. Apa perbedaan? Iya Mbak, tujuan kali ini itu adalah membuat Mbak Asti sadar mood yang baik, karena itu akan berpengaruh kepada Mbak Asti sendiri gitu ya. Iya. Itu Makasih ya Mas. nggak ada yang lain pertanyaan untuk ke depan? Kapannya dikasih waktu nggak? Nah itu tergantung Mbak Asti. Misalnya Mas, saya mau janjian gitu aja di WA aja, saya open. Bebas. Oh bebas. Nanti kalau misalnya ada jadwal bertabrakan, paling nanti saya undur sebentar, maksudnya hari besoknya gitu atau sebelumnya gitu. Itu kalau udah ada progres atau Terserah. Pokoknya saya tidak akan memaksa, saya hanya sebagai teman jalan, sebagai konselor gitu aja. Saya sebagai temannya Mbak Asti, teman cerita, juga menguatkan Mbak Asti. Gitu nggak Mbak Asti? Apa ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih ya Mbak Asti ya. Ya, Selamat terima kasih berproses juga. ya. Makasih Mas. Sama-sama.